Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Madam Supro. Kali ini seperti biasanya saya ingin sharing mengenai satu topik, yaitu sukses forex. Jadi nih, kan banyak sekali orang yang ingin terjun di forex, orang yang menghubungi Madam ya, lalu menanyakan produk-produknya, terutama produk mancing. Pengennya apa? Madam tanya, pengennya sukses Madam, sukses trading. Oh oke. Tapi setelah kita kasih tahu kalau trading mancing itu berbayar, langsung tidak menjawab apa-apa, langsung ngilang begitu saja. Nah, pertanyaannya, mengapa ya kok seperti itu? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, saya nggak mau bahas yang itu, tapi saya mau bahas mengenai gimana sih untuk kita yang mau terjun di trading forex itu ke depannya kalau udah terjun bisa sukses ya. Apa saja yang perlu kita ketahui, atau mindsetnya harus seperti apa, atau bagaimana perilaku kita. Oke ya. Yang pertama adalah memilih forex karena yakin akan bisnisnya. Banyak orang yang memilih forex bukan karena dia yakin akan bisnisnya, tapi hanya karena ikut-ikutan saja. Ya, ngelihat testimoninya orang, ngelihat testimoninya mancing, kok kelihatannya seneng, kok kelihatannya profitnya gede-gede, kok setiap hari ada yang testimoni, profitnya lancar, cepet banget. Wah, ini pasti aku bisa cepet jadi orang kaya ya kalau aku terjun di forex memakai ilmu mancing ya, lalu kepingin ikut. Ada lagi yang didorong-dorong oleh oknum ya, saya katakan oknum, diiming-imingi dengan yang baik-baik, yang mitos-mitos gitu ya, yang bagus-bagus, sehingga tergeliur terutama mengenai profit. Ini loh, dengan teknik ini profitnya kayak gini, kamu bisa jadi cepat kaya. Ini loh, dengan teknik seperti ini sehari kamu pasti dapatnya sekian. Nah, akhirnya kepingin terjun di trading forex. Tapi orang tersebut sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang yang namanya trading forex ini, kurang paham, mungkin juga tahu tapi taunya sedikit banget gitu ya. Nah, itu bukan merupakan satu fondasi yang kuat untuk kedepannya. Kalaupun orang itu terjun di dalam trading forex, tapi ketika mereka menemukan fakta-fakta dalam berbisnis trading forex, tentunya berbisnis trading forex itu nggak selalu wah pengennya enak-enak, pengennya lancar-lancar, lalu diturutin gitu ya sama pasar forex. Saya mau cepet dong, lalu cepet profitnya. Saya mau profit gede dong, lalu gede profitnya. Saya mau setiap hari sekian, saya mau sehari dapatnya sekian ratus ribu, sekian juta, sebulan mau profitnya sekian, terus diturutin gitu ya sama yang namanya pasar. Enggak demikian ya Bapak Ibu, tapi sesekali waktu kita tentu akan menghadapi yang namanya resiko. Oke? Nah, kalau dasarnya enggak kuat, dasarnya hanya ikut-ikutan saja ya, memilih forex bukan karena mengerti dan yakin akan bisnisnya, maka pasti orang tersebut akan frustasi dan berhenti di tengah jalan, marah. Karena apa? Karena nggak diturutin keinginannya sama pasar. Kurang pengetahuan yang benar tentang apa yang namanya trading forex itu. Lalu gimana supaya orang tersebut bisa yakin akan bisnis trading forex ini? Mungkin pertama kali tahunya juga dari promosi-promosi ya, pajangan-pajangan testimoni yang ada di sosial media. Nah, itu bikin dia tertarik. Setelah dia tertarik, maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mencari kebenarannya, mencari faktanya, mencari bagus-bagusnya, hebat-hebatnya dari bisnis itu. Ya, apakah benar bisnis trading forex ini akan saya pilih menjadi satu pilihan ya, yang nanti kedepannya bisa menjadi satu kendaraan untuk membuat kita sukses ya. Caranya adalah yang pertama, cari tahu dulu ya apa saja keunggulannya ya. Tentunya kalau kita berteman
ya, berteman dengan seseorang ya. Kalau kita tahu kebaikan-kebaikannya, kita sering merasakan kebaikan-kebaikannya, maka pertemanan kita akan selalu langgeng. Tapi kalau cuma katanya si A itu baik, si A itu orangnya suka memberi, katanya si A itu orangnya pengertian, tapi setelah kita ketemu ternyata enggak demikian ya. Kita enggak tahu dalam-dalamnya si A itu seperti apa, hanya penampilan aja yang kelihatannya bagus gitu ya. Nah, itu akan membuat kita kecewa. Tapi kalau kita tahu apa saja keunggulan ya dari yang namanya bisnis forex ini, maka otomatis kita akan kepingin gitu ya, kita akan kepingin terjun di dalamnya, karena akan merasa, oh bisnis ini bagus, bisnis ini berpotensi, saya suka dengan bisnis ini. Kita bisa cari secara umum apa saja keunggulannya. Misalkan ya, bisnis forex itu mudah dilakukan karena nggak harus kita ribet-ribet mempersiapkannya, hanya dengan misalkan aja dengan laptop atau dengan Android, dengan modal yang pertama-tama bisa seadanya dulu ya. Kemudian belajarnya juga sekarang udah banyak sekali akses untuk kita bisa belajar trading forex. Artinya kita bisa belajar di mana-mana dan itu sangat mudah ya. Kemudian forex bisnisnya bisa 24 jam non-stop. Seperti itu, kita bisa jadi bos atas diri kita sendiri ya, dan lain sebagainya. Forex juga bisa, ini yang paling bagus adalah kita bisa trading di mana-mana. Jadi kita bisa bisnis dibawa kemana-mana ya, karena bisnis kita bisa ada di dalam HP ini. Jadi kita bisa kuliner, shopping ya, kita bisa traveling itu tanpa harus terikat terus di rumah. Kita bisa keluar rumah happy tapi tetap dapat duit, tetap berbisnis melalui handphone kita, melalui Android. Nah, itu juga salah satu keunggulan yang kita bisa manfaatkan untuk membuat kita lebih tertarik ya dengan yang namanya trading forex ini. Cuman Bapak Ibu, bukan sekedar keunggulan-keunggulan secara umum ya dari forex ini, tapi keyakinan kita ini bisa bertahap. Yang mungkin pertamanya masih sedikit, kemudian ketika kita terjun, kita sudah melakukan tradingnya, kita memiliki satu pengalaman pribadi dengan yang namanya trading forex ini, akhirnya kita bertambah lagi keyakinannya. Oleh karena itu, pengalaman kita di trading forex ini harus merupakan pengalaman yang baik. Seperti kemarin saya banyak sharing, ngomong-ngomong dengan Subrutmi ya. Subrutmi sendiri memiliki satu pengalaman. Yang pertamanya mungkin melihat sosok saya, kok Ibu Yani ini dulunya dalam kondisi finansial yang terpuruk, tapi setelah menjalani bisnis trading forex ini kelihatannya sekarang sudah bisa menuju makmur finansial. Saya juga pengen awalnya seperti itu, yakin karena dia mengenal saya dan dia tahu saya nggak mungkin berbohong atau nggak jujur dengan apa yang saya tampilkan. Akhirnya dia ikut. Nah, setelah ikut dia punya pengalaman pribadi ya, ternyata kok mudah banget gitu loh mendapatkan profit dengan teknik mancing, karena dia belajarnya di teknik mancing. Dia berpikir gini ya, saya itu diem-diem nggak ngeluarin tenaga banyak-banyak, tapi duit saya bisa berkembang. Saya ini kayak ngalami sesuatu yang ajaib, itu katanya. Karena apa? Karena saya ini kok bisa produksi duit gitu ya. Setiap hari nggak usah mikir terlalu berat, saya bisa produksi duit. Lalu dia makin merasa dekat sekali dengan yang namanya forex, makin merasa sayang dengan pekerjaannya, dia mencintai pekerjaan itu, makin punya satu keakraban ya, satu perasaan yang menyatu dengan bisnisnya ini di trading forex. Nah, itu merupakan pengalaman pribadi, pengalaman yang baik yang akan menambah keyakinannya dan kecintaannya terhadap trading forex. Nah, dengan demikian fondasinya ini akan semakin kokoh ya Bapak Ibu ya, sehingga dalam menjalani proses mungkin saat ini mengalami yang enak-enak, tapi satu saat kalau mengalami hal yang gak enak, bertemu dengan resiko dan harus mengelola atau mungkin ada kendala, kerugian dan lain sebagainya, maka Subrutmi ini nggak akan mundur gitu ya. Kenapa? Karena pengalaman yang baik itu akumulasinya jauh lebih banyak daripada hal-hal yang jelek. Kemudian ada kiatnya lagi ya untuk kita bisa menambah keyakinannya, adalah kita berfokus pada trader-trader sukses, trader-trader yang profesional, trader-trader yang memiliki mindset yang benar tentang trading forex ini ya. Jangan kebalikannya. Kalau kita kumpulnya sama trader-trader yang selalu mengeluh, trader-trader yang bahkan dia sendiri nggak yakin dengan teknik tradingnya, trader yang selalu loss, atau mungkin berita-berita di mana di sana ada orang loss, ada bunuh diri, di sana lagi orang rugi, rumahnya hilang. Kalau kita fokusnya di sana, lama-lama kita akan goyah.
ya, itu nggak akan membangun keyakinan kita, tapi justru akan meruntuhkan. Nah, sebaliknya kita harus membangun keyakinan kita, membangun skill kita dengan kita berfokus pada trader-trader yang sukses. Gimana orang yang dulunya nggak punya apa-apa, tapi dari trading dia bisa berhasil. Gimana kita melihat testimoni dari trader-trader yang tradingnya kelihatannya kok mudah banget gitu, tapi ngasilin profit. Dia bisa ngelihat, oh uang ini yang asal mulanya segini, tiba-tiba dalam waktu sekian bulan berubah, berkembang. Nah, itu akan menyemangat ya. Oke, Bapak Ibu, itulah yang pertama. Yang kedua, gimana supaya kita bisa sukses di forex adalah mencari mentor terbaik. Memang mencari mentor ini bukan satu hal yang harus, karena sebagian orang tidak perlu mentor ya. Orang-orang yang memang mau lebih fokus, lebih berjerih lelah ya, mau lebih repot sedikit, mereka nggak perlu harus pakai mentor, mereka bisa belajar sendiri. Tapi perlu diingat ya Bapak Ibu, belajar sendiri itu butuh waktu. Kita juga harus memperhitungkan kalau kita usianya masih sangat muda ya, udah punya pekerjaan yang settle, kemudian kita mau coba-coba untuk belajar sendiri ya, dengan kehidupan sehari-hari yang sudah ada menopang ya. Kalau masih muda kan masih ikut orang tua, jadi masih bisa bereksplor ya, uji coba dengan teknik-teknik trading. Dia bisa belajar dari internet, mulai dari awam sampai dia bisa mengerti banyak hal ya. Kemudian kalau misalkan orang tersebut sudah dewasa ya, tapi masih muda, sudah tidak tergantung dengan orang tuanya, haruslah mereka yang sudah perekonomiannya bagus ya. Jadi sudah tidak kepikiran besok harus makan apa, besok harus bayar listrik apa. Jadi otaknya ini masih fresh untuk dia bisa belajar teknik-teknik trading. Apalagi kalau masih awam, kan harus belajarnya dari dasar ya. Forex itu apa, bagaimana membaca candle, bagaimana kita memahami istilah trading forex, bagaimana platform trading, apa itu broker, berbagai macam jenis teknik-teknik trading, indikator-indikator kan dia juga harus tahu. Nah, Bapak Ibu, itu butuh waktu. Dan juga jangan lupa butuh uji coba, jadi butuh biaya. Pada saat uji coba kan belum tentu berhasil. Bisa jadi pada saat uji coba itu mengalami yang namanya kerugian. Jadi mentalnya harus kuat. Bisa nggak menerima kerugian atau ketipu ya, karena belum punya pengalaman, masih belajar pertama kali, masih awam, ketipu sana ketipu sini. Nah, itu seperti yang saya lakukan. Jadi butuh waktu yang panjang. Setahun belum tentu cukup, setahun, 2 tahun, 3 tahun belum tentu cukup. Dan biayanya atau kehilangan aset waktu, karena waktu ini adalah aset, itu sangat tidak ternilai harganya ya. Bisa dikatakan lebih besar daripada kalau kita langsung membayar yang namanya mentor. Jadi kalau Bapak Ibu usianya udah cukup lanjut ya, istilahnya bukan lanjut tua lah, istilahnya udah nggak mungkin gitu loh ya, kalau kita harus bereksplor, nyoba-nyoba lagi itu akan makan waktu lama, dan kita pengen cepet-cepet sukses, kepengen shortcut ya, memotong waktu-waktu tersebut supaya kita lebih irit biayanya. Jadi sediakan aja dana untuk membayar mentor. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang sudah siap, saya ada dananya, saya pengen bayar mentor gitu ya, untuk ngajarin saya supaya saya ini langsung gitu ya, nggak lari kemana-mana, supaya tak udah langsung kayak gini langkahnya, dibimbing, digandeng ya. Yang gandeng ini nggak boleh buta. Kalau kita buta, yang gandeng harus bisa melihat seperti itu. Kalau orang buta gandeng orang buta ya kecemplung sumur ya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya maksud mencari mentor yang terbaik itu adalah, yang pertama, mentor itu harus punya pengalaman. Pengalaman itu sangat berharga. Menurut saya mentor harus punya pengalaman di atas 5 tahun ya. Karena dengan perjalanan waktu dia berkecimpung di dunia trading selama 5 tahun, tentunya dia akan memiliki satu pengalaman dengan berbagai macam model di dalam trading forex, mengalami berbagai macam kondisi pasar di dalam trading forex ya. Otomatis kalau dia punya pengalaman banyak, menghadapi orang juga banyak, berbagai macam karakter, akhirnya orang ini, mentor ini itu akan lebih bijaksana. Dia bisa menghandle segala macam situasi. Strategi-strateginya pun pasti akan sangat matang ya Bapak Ibu, yang akan diajarkan oleh Anda. Jangan sampai Anda itu tertipu dengan mentor-mentor yang ngakunya mentor tapi masih baru bisa trading terus langsung ngajar, langsung berani jadi mentor ya.
nanti mentornya kaget-kaget dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari, apalagi Anda sebagai muridnya akan lebih kaget-kaget lagi Bapak Ibu. Oke, nah kemudian karakternya seperti apa mentor yang harus Anda ikuti yang tergolong seorang mentor yang baik itu adalah mereka itu harus bisa mengajar dengan baik. Karena ada orang-orang atau trader-trader yang sukses ya, pemikirannya matang dan sudah sebenarnya layak jadi mentor, tapi hanya untuk dia saja kesuksesannya. Dia nggak bisa mentransferkan kesuksesan itu pada orang lain karena dia itu nggak bakat gitu ya jadi mentor, jadi dia nggak bisa praktis gitu cara ngajarnya, nggak bisa membuat orang itu bisa jadi paham, orang diajar dia tambah bingung walaupun dia sukses. Atau mungkin mentornya cuek, nggak sabaran, cuma pengen duit Anda saja walaupun dia sukses. Dia pengen dapat fee dari mentoringnya tapi dia males gitu ngajarnya. Nah itu juga hati-hati, kita akan rugi gitu ya. Kemudian seorang mentor yang baik itu pastinya dia pelaku forex. Jangan sampai dia cuma punya ilmu tapi dia sendiri nggak trading. Jangan sampai dia punya ilmunya disodorkan kepada Anda, diajarkan kepada Anda, tapi dia sendiri nggak tahu keberhasilan dari ilmu itu karena dia sendiri nggak nyoba atau nyobanya cuma setengah-setengah dan dia sendiri nggak mendapatkan hasil dari ilmu itu. Nah itu bahaya sekali sebab dia nggak punya bahan, terus dia cari bahan, dia sendiri nggak berani atau mungkin dia cuma pakai demo atau cuma pakai $10, $100 untuk tradingnya dan dia hidupnya bukan dari trading itu. Secara keseluruhan hidupnya cuma dari mentoring itu, jualan ilmu. Nah itu juga sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena Anda itu cumalah kelinci percobaan. Kemudian yang ketiga, paling enggak ya, seorang trader harus sukses kalau dia mau menjadi mentor. Jangan sampai lah ya, mohon maaf kata dalam tanda kutip, kere-kere banget gitu loh. Paling enggak hidupnya itu layak, walaupun tidak bisa kita ukur dengan cara seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah bagaimana jika Anda pengen jadi seorang trader yang sukses di forex. Yang ketiga yang harus adalah Anda belajar ilmunya. Ya, ada orang nggak mau cari mentor, nggak mau belajar ilmunya, ya, tapi mau mendapatkan profit. Gimana? Takut dengan yang namanya belajar. Oke, jadi yang dicari ya mungkin robot-robot forex. Nah, sedangkan robot forex pun kalau kita mau trading dengan robot forex ya kita paling enggak harus belajar lah supaya mengerti gitu. Robot forex itu apa? Jangan sampai kita memiliki satu pemikiran yang salah dan kita berpikir, istilahnya itu mengira bahwa pikiran kita itu benar padahal itu cuman mitos-mitos tentang robot forex itu. Sehingga ketika kita tahu kenyataannya kaget-kaget lagi. Ya. Nah, apa sih belajar ilmunya itu? Gini Bapak Ibu, ada orang yang mengabaikan yang namanya ilmu. Dianggap ilmu itu yang paling akhir. Tapi yang paling penting itu orang ini punya modal. Selalu orang itu kalau mau belajar trading di saya, ya bukan semua sih, tapi kebanyakan mereka itu selalu bilang gini, Bu, saya masih punya modal tradingnya saja. Saya nggak punya modal untuk bayar ilmunya. Atau dia bilangnya gini, saya masih punya uang sekian. Nanti kalau saya buat untuk belajar ilmunya, ya bayar, saya sudah nggak punya modal lagi. Akhirnya modal itu disimpan terus, dipegang, digenggam, nggak mau dilepas. Padahal mindset kita kalau kita pengen sukses dalam trading forex, kita ini harus punya ilmunya dulu. Makanya tadi di nomor 2 harus cari mentor yang baik, kemudian kita belajar ilmunya. Ya, kalau takut nggak bisa, kalau takut repot, susah, nggak berhasil, udah terlanjur bayar, itu kita bisa minimalkan resiko seperti itu dengan cara ya kita ketemu sama mentornya, kita mau lihat gitu akun mentornya, contoh-contohnya mana, saya mau buktinya gitu loh. Kalau kita udah lihat buktinya dan kita memang sudah mantap ya di hati kita, oh iya ya ini ternyata profit, ternyata bagus. Kemudian selidiki juga mentornya, gimana kehidupannya, apakah memang layak dia jadi mentor, gimana cara mengajarnya, apakah baik, penuh perhatian gitu ya. Nah kalau sudah cocok,
Anda jangan ragu dengan ilmunya, langsung aja belajar. Kalaupun Anda hanya punya uang dan cukupnya itu hanya untuk belajar ilmunya, Anda nggak usah pusing dengan modalnya dulu. Ilmu trading forex itu adalah yang nomor 1 terlebih dahulu daripada modal tradingnya. Jadi urutannya kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu balik ya, Bapak Ibu mau modal dulu, maka Bapak Ibu pertama, nggak punya ilmunya, ya. Mindset Bapak Ibu lemah, Bapak Ibu nggak ngerti apa-apa, itu rentan nanti ditipu sama oknum. Mana dananya kasih saya, tak tradingin. Mana dananya kasih saya forex copy. Mana dananya kasih saya, tak kasih robot gratis. Dan pada akhirnya hilang. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang mengambil keuntungan bukan dari bayar ilmunya, tapi dia mengambil keuntungan dari hal yang lain. Makanya dia bisa kasih yang gratis-gratis itu. Karena yang gratis-gratis itu Bapak Ibu bukan berarti orangnya ngasih gratis terus rela beneran ngasih gratis. Orangnya ngasih gratis itu karena dia punya keuntungan dalam hal yang lain. Misalkan saja mendapat komisi dari brokernya. Ini salah satunya saja. Atau bagi hasil. Kalau bagi hasil ya nothing tulus ya. Dia mau trading ya ngawur-ngawur aja, ya lotnya digede-gedein aja. Kalau untung ya dia dapat bagian, kalau rugi dia nggak nanggung apa-apa. Nah itu Anda yang dirugikan gitu ya. Jangan sampai lah kalau kita nggak memikirkan ilmunya dulu. Karena gini Bapak Ibu kalau sudah punya ilmu, Bapak Ibu masih punya waktu untuk ngumpulin modalnya. Mulai dulu dengan modal seadanya. Saya demikian Bapak Ibu, saya nggak pernah malu dulu saya memulai dengan akun sen dengan modal $10, saya nggak pernah malu. Tapi saya nggak pernah berhenti di situ saja Bapak Ibu. Karena 15 tahun yang lalu, dari mulai saya start $10 sampai hari ini sudah 15 tahun, saya punya waktu banyak untuk nambahin modal saya. Tapi kalau saya ngotot untuk cari uang dulu, nggak dapat ilmunya dulu, mungkin sampai hari ini saya belum bisa trading forex. Kalau saya mau memulai hari ini, saya sudah terlambat, kehilangan aset yang sangat berharga yaitu waktu selama 15 tahun ini. Jadi itu sangat penting sekali. Ilmu sekarang, kalau ilmu nanti Anda akan buang waktu. Ilmu sekarang, kemudian trading dengan modal seadanya, kemudian ditambahkan. Kita berkreasi, mencari ide gimana saya harus menambahkan modal saya. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita kembangkan. Kita serius, kita urusin trading kita. Gini Bapak Ibu ya, cari ilmu itu harus yang mudah supaya Anda nggak ribet gitu ya. Harus yang sesuai dengan karakter Anda supaya Anda juga happy gitu ya. Kemudian hal yang ketiga dari belajar ilmunya ya, yang pertama kan menomorsatukan ilmu, yang nomor 2 cari yang mudah dan sesuai karakter, kemudian yang nomor 3 serius dan fokus belajarnya. Meskipun Anda beli ilmu, kalau Anda nggak serius, nggak fokus, meskipun ilmunya mudah, kalau Anda tetap nggak mau serius, nggak mau fokus, ya akhirnya sia-sia semua. Oke ya. Kemudian yang keempat ya, setelah punya ilmu, kemudian Bapak Ibu juga harus berpikir mengenai psikologi trading. Jadi pola pikir trader itu harus dikuatkan. Gimana caranya? Ya kalau sudah punya mentor yang baik, punya ilmunya, tentunya harus nurut sama mentornya. Kan Anda sudah melihat bukti bahwa mentor pelaku, mentor sukses, mentor terlihat gitu ya profit-profitnya, kehidupannya. Nah berarti Anda yakin. Nah setelah Anda yakin, ya Anda jalani rule-nya dengan benar. Itu merupakan salah satu psikologi trading. Kemudian Anda mulai buang semua mitos-mitos di trading dan mulai pelajarilah realitanya. Anda bisa melihat video saya yang sudah saya upload, yaitu dengan judul 5 mitos ya dan 5 fakta. Tuh Anda bisa dalemin lagi ya, Anda bisa pelajari. Kemudian yang kelima, kalau kita pengen sukses di trading forex, fokus pada penambahan modal. Nah tadi kan udah punya ilmunya, udah trading, modalnya kecil karena gimana? Karena Anda nggak punya modal banyak, sudah dipakai gitu ya untuk bayarin mentornya. Nah sekarang saatnya supaya Anda sukses, Anda nggak boleh trading dengan uang kecil itu terus menerus, karena hukum ekonominya berkata
Ini berlaku untuk forex. Uangnya kecil ya profitnya kecil, resikonya kecil, seperti itu. Uangnya besar, profitnya besar, otomatis resikonya juga besar. Tetapi ilmu trading yang baik, probabilitas, jadi akumulasinya antara profit dan resiko itu jauh lebih besar yang namanya profitnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu trading yang sehat. Maka trading dengan modal yang kecil terus, Bapak Ibu nggak akan bisa trading dengan modal yang kecil terus. Itu nanti akan bikin kita frustasi juga ya. Jadi ada satu member saya ini sudah ikut hampir 3 tahun. Terus hubungi saya, ngomel gitu ya, bukannya marah ya, tapi ngomel gini, Bu, profitnya kok kecil. Dia trading dengan menggunakan robot ya, jadi udah nggak ngerepotin sama sekali, pasang ditinggal, bener-bener ditinggal. Bahkan dia sekarang katanya belajar trading manual di luaran kayak gitu, kadang juga profit, kadang enggak katanya gitu. Ini trading dengan robot, nggak ngerepotin, kayak nyimpen duit di lemari gitu ya, tapi uangnya berkembang. Berapa? 200% Bapak. Ya, selama ini 200%. Nah, menurut saya sangat besar sekali gitu. Kemarin saya ketemu, saya anggap dia juga trader yang pikirannya udah profesional gitu ya, Pak Roni gitu, datang ke base camp. Kemudian saya tanya-tanya gitu, trading sendiri? Iya, udah lama-lama udah jadi trader gitu. Gimana menurut Bapak, forex ini menghasilkan nggak? Oh, sangat menghasilkan Bu gitu. Oke, gitu. Tradingnya seperti apa tekniknya ya? Saya analisa, kemudian kalau keliru saya juga averaging kayak gitu. Oh, gitu ya Pak ya. Saya cari yang aman Bu tekniknya. Oke, profitnya berapa? Profitnya saya sebulan 1% sampai 2%. Mungkin untuk para trader pemula kaget. Nggak mau saya profit segitu kecil. Loh, tapi ini dia itu luar biasa. Tradingnya profit terus 1% sampai 2%. Itu hebat. Itu satu pemikiran yang luar biasa, dimana dia sangat menghargai profit. Dan ini faktanya ya Bapak Ibu ya. Sebagian trader itu udah menganggap cukup besar, cukup profitable dengan hanya dia profit 1%. Kemudian saya menunjukkan tradingan mancing saya yang profitnya bisa 10%, bahkan 100%, seperti itu ya. Dia kaget gitu. Ini juga aman Pak. Dan minimalnya, paling jelek-jeleknya kita pernah terima 2,5% sebulannya. Wow, lebih gede Bapak Ibu ya. Ini luar biasa gitu. Nah, kembali lagi kepada member saya yang ngomel-ngomel itu gitu ya. Dia nggak paham gitu. Dia sendiri trading banyak lossnya. Nah, ini uangnya diem-diem bertumbuh. Tetapi setelah saya lihat memang uangnya itu hanya $100. Jadi meskipun profitnya itu 200%, dia nggak ngerasa apa-apa gitu. Profitnya sangat kecil. Dan kembali lagi, kalau kita terus-menerus dalam kurun waktu yang sangat panjang kita profitnya itu kecil terus, itu akan membuat kita frustasi. Akhirnya nggak seneng sama forex meskipun profit terus. Mungkin bayangannya dia pengen yang sebulan profitnya 30, 40, 50%. Iya, ada juga yang bisa. Saya juga bisa Bapak. Tapi itu bukan satu hal yang secara konsisten bisa kita lakukan terus menerus. Dan kita juga kalau memang bisa seperti itu, kita juga harus berani untuk menanggung resikonya. Karena resikonya sangat besar, karena profitnya besar. Kemudian gimana caranya? Ya, kita pertama kali harus hitung dulu kecukupan profit dari diri kita masing-masing. Oh, saya pengennya sebulan profit sekian misalnya. Kemudian dari history trading kita, dari kebiasaan trading kita seperti apa, teknik-teknik kita, akhirnya ketemulah kurang lebih rata-ratanya ya profit kita dalam 1 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau kita udah ketemu seperti itu, jadi kita bisa bayangin akhirnya modal kita harus berapa. Nah, kita juga harus mikirin gitu. Oh, kalau modal kita sekian gitu ya. Usaha apa? Bagaimana cara kita untuk kita bisa mendapatkan income tambahan? Kita harus cari ide-ide untuk kita fokus. Terus nambahin modal kita sampai pada target modal yang sudah kita tetapkan ya Bapak Ibu. Jadi kita itu benar-benar kerja. Kita ngatur, kita jadi manajer atas pekerjaan bisnis kita di trading forex. Kita bikin target-target kecil yang mungkin pertamanya gak usah besar-besar dulu. Misalnya awalnya kita cuma punya $100 ya, kita targetin di $1.000 Bapak Ibu ya. Gimana cara kita?
Carilah income tambahan untuk kita bisa nambahin. Namanya kita usaha, Bapak. Namanya kita itu kerja. Jadi setiap pekerjaan tuh pasti ada susahnya. Pekerjaan di luar dari trading juga ada susahnya. Dan setelah saya nilai-nilai, menurut ukuran saya lebih senang susah, tapi susahnya di trading forex daripada susah di luar trading forex. Saya malah repot, Bapak Ibu, ya. Saya pernah usaha makanan, saya bingung jual kemana, sedangkan di forex kita nggak perlu harus cari pembeli kan, karena pembeli dan penjual sudah disediakan di pasar. Saya malah repot gitu ya kalau saya jual baju ya. Di masa lalu kan saya punya butik gitu ya. Nah, baju saya udah ketinggalan zaman, numpuk gitu ya. Ada baju-baju muslim gitu ya, yang akhirnya di waktu lebaran tuh saya bungkusin satu-satu, saya kasih orang-orang di jalanan tuh, saya kasih semua karena saya sudah bosen gitu ya. Kelihatan baju itu terus numpuk di rumah, nggak laku, harus diapain itu. Saya pun ngalamin rugi dan saya merasa lebih bagus saya di trading forex gitu ya. Uang saya ini tetap ada sampai hari ini meskipun saya harus repot nyari income tambahan untuk nambahin modal ya. Income tambahan kan bisa kita usahain gitu ya. Seperti apa caranya? Anda pasti bisa. Saya bisa, Anda pun pasti bisa. Saya sudah melalui Suprutmi sebagai role model, di mana dia adalah seorang yang sangat minus dalam hal apapun. Hari ini dia bisa. Yang awal mulanya 12 akun tradingnya itu demo semua. Kemudian satu diambil dijadikan akun real, dia punya modal. Bikin lagi, usaha lagi. Ada modal lagi, bikin. Sekarang akun realnya sudah 8 ya, sisanya 4 itu demo. Kemarin dia ikut lomba kuis di Info dan Edu dan dia menang, dapat hadiah emas Bapak Ibu dari Antam ya. Nah, karena apa? Dia berusaha terus. Saya tak ikut kuis, yang lainnya males, nggak mau ikut kuis, percuma dapat emas cuma setengah sampai 1 gram aja, males. Suprutmi mau, kenapa? Karena dia berusaha. Dia belajar, dikasih pertanyaan, dia jawab, diundi, dia menang. Dan ini nanti emasnya akan juga dijadikan modal. Dia punya modal terus, dia usaha terus. Pokoknya dia nambahin, targetnya semua modalnya dia jadi 1000 Bapak Ibu ya. Ini target dia, target awal dia. Kemudian dia mentargetkan diri untuk 1 tahun ini dia bisa mempunyai modal 100 juta. Ini luar biasa. Dari orang yang minus, dia punya angan-angan, dia punya cita-cita, dia punya pikiran positif. Dia kerjakan bisnis forex dengan serius Bapak Ibu ya, dari orang yang nggak ngerti apa-apa, dari orang biasa. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir adalah kalau Anda pengen sukses di forex ya, Anda harus melakukan pengelolaan profit. Jadi karena ini real business, ketika Anda mendapatkan keuntungan jangan dihabisin. Kalau Anda untung langsung dibuat foya-foya, Anda untung langsung dibuat jajan ini jajan itu, beli ini beli itu ya. Nanti pada akhirnya Anda nggak akan pernah bisa passive income. Kenapa? Karena untuk passive income tanpa batas Anda butuh modal yang sangat banyak. Itu sebabnya hari ini saya masih jadi mentor. Meskipun modal saya sudah banyak dan saya bisa profit banyak dan bisa mengcover seluruh kehidupan saya dan seluruh hobi-hobi saya pun masih mengembangkan, masih menyisihkan dari profit-profit itu. Masih juga cari duit lagi dari ngajar trading. Anda pikir saya nggak capek ngajar trading? Anda pikir saya nggak capek untuk bikin video-video seperti ini? Saya mendedikasikan. Orang mendedikasikan itu adalah enak nggak enak dijalani. Yang paling penting sesuai track sampai akhirnya kita mencapai target kita, tujuan kita. Apa yang saya alami juga nggak enak Bapak Ibu. Saya harus berhadapan dengan berbagai macam karakter manusia ya, masih juga diteror, masih juga dikata-katain juga dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip mereka itu kurang paham, kurang pinter ya, sehingga mereka mempercayai mitos dan fakta ini mereka olok-olok gitu ya. Padahal itu fakta. Mau kemanapun juga mereka juga akan ngadepin yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu profit itu harus dikelola. Karena apa? Karena saya nggak mau kerja seumur hidup. Saya punya target untuk saya pensiun. Ini pun saya sudah banyak mengurangi penjualan saya. Sudah nggak segiat dulu lagi. Karena saya sudah berusia 55 tahun dan paling nggak 5 tahun ke depan saya sudah harus settle dan saya sudah
harus pensiun ya, sudah harus bisa menikmati apa yang sudah saya usahakan selama 15 tahun ini. Oke, kemudian Bapak Ibu gimana sih cara ngelola profitnya ya? Mungkin Bapak Ibu bisa gunakan profit ini untuk sebagian Bapak Ibu masukkan lagi, istilahnya dikompon untuk dikembangkan. Jadi dijadikan modal ya, atau Bapak Ibu juga bisa investasikan di tempat lain ya. Kalau menurut perhitungan Bapak Ibu ada juga yang cukup menarik, mungkin diversifikasi, mungkin di saham Anda bisa juga gitu ya, jadi nggak selalu di forex. Kami pun itu mengajar saham ya, ada Pak Freddy nanti yang bagian ngurusin saham-saham seperti itu Bapak Ibu ya. Kembali lagi Bapak Ibu juga harus terus bekerja mungkin di bidang lain ya, jangan dilepas, jangan full time di forex. Bapak Ibu bisa bekerja untuk dapetin income tambahan untuk mungkin kebutuhan hidup ya. Jadi forexnya ini profitnya nggak dikotak-katik untuk biaya hidup sehari-hari, jadi utuh, bisa Bapak Ibu kembangkan lagi. Atau kalau Bapak Ibu memang sudah jenuh untuk berbisnis di luar dari trading forex, Bapak Ibu senang jadi trader ya, Bapak Ibu bisa ambil kesempatan untuk menjadi seperti saya. Menjadi seperti saya artinya bisa berkolaborasi untuk bergabung di Super Mega Profit untuk menjadi IP ya, introduce produk, jadi bisa menjadi semacam marketing gitu ya. Bapak Ibu punya contoh trading, Bapak Ibu tunjukkan ke teman-teman, pasang di sosmed ya. Begitu ada yang tanya, itu trading apa? Bapak Ibu ceritain, oh ini trading mancing ya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu ada yang gabung, Bapak Ibu daftarkan di Super Mega Profit, maka Bapak Ibu akan kita hargai dan kita kasih komisi yang bisa Bapak Ibu jadikan untuk modal seperti Suprutmi selama ini gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bukan membernya Super Mega Profit, bisa juga sukses di forex dengan mungkin Bapak Ibu bisa mengajar seperti saya, ngajarin orang supaya orang itu juga bisa sukses. Kalau Bapak Ibu udah nggak ada pekerjaan lain di luar trading yang bisa Bapak Ibu jalankan. Jadi saya akan rangkum. Yang pertama, untuk sukses di forex adalah memilih forex karena yakin akan bisnisnya. Yang kedua adalah cari mentor yang terbaik ya. Kemudian yang ketiga, belajar ilmunya karena ilmu itu nomor 1, modal nanti ya. Kemudian yang keempat, perdalam pola pikir trader ini, dikuatkan psikologi tradingnya. Yang kelima, fokus penambahan modal supaya modalnya nggak kecil-kecil terus. Dan yang terakhir keenam adalah pengelolaan profit. Oke Bapak Ibu, sekian dulu sharing saya kali ini dan sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. Bye-bye.